20 sudah mengamanatkan pada akhir Desember penataan non-ASN ini akan perlu segera diselesaikan. Penataan ASN ini tentunya sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 merupakan amanat daripada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kemudian untuk memenuhi P3K sesuai dengan kebutuhan instansinya. Kemudian juga untuk memperjelas status kepegawaian dari tenaga non-ASN. Kemudian ada pemetaan dan identifikasi tenaga non-ASN dan mendorong tenaga non-ASN untuk mendaftar dan mengikuti seleksi P3K untuk tahun 2024 serta dilakukan pengangkatan tenaga non-ASN tahun 2024. Mungkin ini juga kami melanjutkan program yang lama yang harus kita selesaikan. Mungkin Pak Mardhani masih ingat mungkin ya Pak Mardhani, kaitannya kita punya guiding principle bahwa arahan pada saat itu adalah kita menghindari PHK massal dengan tidak mengurangi pendapatan saat ini, kemudian juga menghindari pembengkakan anggaran serta sesuai dengan regulasi yang ada. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, saat ini tahun 2024 pemerintah telah menetapkan kebutuhan CASN sebanyak 2,3 juta. Dari jumlah tersebut baik instansi pemerintah dan pusat telah mengusulkan sebanyak 1.289.824 instansi, dan tindak lanjutnya Kementerian Menpan tentu saja akan berkoordinasi dengan BKN dan nanti kita akan seleksi tenaga non-ASN ini tentunya akan kita upayakan selesai pada tahun ini, dan seleksi PPK untuk tahun 2024 untuk penataan tenaga non-ASN nanti akan terdapat mekanisme dan prioritas serta kriteria untuk pelamarnya. Jadi formasi ini Bapak dan Ibu ini 100% untuk tenaga non-ASN. Jadi untuk P3K ini memang diperuntukkan untuk tenaga non-ASN. Jadi ini sesuai hasil kesepakatan dengan Komisi 2 adalah yang berdasarkan data di BKN. Saat ini seleksi P3K sudah berlangsung Bapak dan Ibu sekalian, dan sudah sampai pada seleksi administrasi. Itu kira-kira ada 3 hal yang Bapak dan Ibu sekalian program-program 100 hari yang harus kami lakukan, utamanya memang yang sudah kami sampaikan komitmen untuk diselesaikan di akhir tahun, terutama penyelesaian tenaga non-ASN dan juga penyelesaian bagaimana mekanisme organisasi untuk kementerian dan lembaga, karena semuanya menunggu. Organisasi kementerian yang baru semuanya menunggu, dan kita terus bergerak terus bersama-sama Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas untuk penyelesaian terhadap organisasi dari kementerian lembaga. Sementara demikian pimpinan dan anggota Komisi 2 yang kami hormati, mengakhiri penjelasan kami, tentu saja kami ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih atas atensi segenap pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Bunga melati mekar di taman, taman pun indah laksana bunga. Pelayanan prima jadi harapan, ASN disiplin tanggung jawab terjaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama kepada Kementerian Pan-RB dan BKN. Kami berharap dapat menyelesaikan RPP Manajemen ASN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 68 tentang Undang-Undang ASN, di mana pelaksanaan atau peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini ditetapkan paling lama 6 bulan sejak undang-undang ini diundangkan. Di mana RPP Manajemen ASN ini harusnya paling lambat April 2024 sudah selesai. Karena undang ASN diundangkan 31 Oktober 2023. Jadi kalau berbicara 6 bulan harusnya April sudah selesai. Namun hingga Oktober belum selesai. Kami berharap Bu Menteri dapat menjelaskan langkah-langkah konkret dan
progresnya seperti apa, agar peraturan terkait masalah Undang-Undang ASN ini bisa berjalan dengan semestinya. Yang lain terkait menyelesaikan penataan tenaga honorer, di mana pegawai non-ASN paling lambat itu Desember 2024, sebagaimana amanat pasal 66 di dalam Undang-Undang ASN, melalui seleksi PPK tahun 2024. Kami berharap memasuki tahun 2025, segala persoalan mengenai pegawai non-ASN sudah selesai secara tuntas. Tidak ada lagi persoalan terkait tenaga honorer. Sebagai catatan, seleksi CPNS tahun 2024 saat ini dalam tahap seleksi kompetisi dasar. Dari tanggal 16 Oktober sampai 14 November 2024. Ini dikhususkan atau diutamakan bagi lulusan baru atau fresh graduate. Jangan sampai nanti urusan pegawai non-ASN yang P3K ditambah lagi dengan Undang-Undang A dengan seleksi CPNS ini malah jadi tambah tumpang tindih, Bu. Bukan menyelesaikan masalah begitu. Saya berharap juga ada penataan kementerian-kementerian di Kabinet Merah Putih beserta kesiapan pegawai ASN di setiap kementerian tersebut. Karena kita ketahui terdapat 48 kementerian, di mana ada 14 kementerian baru dan ada 34 kementerian yang sudah lama. Tentunya ini juga memerlukan perubahan atau peralihan fungsi dari sejumlah kementerian yang berpengaruh untuk mengisi ASN serta penyesuaian anggarannya. Harapan saya ini bisa segera selesai agar Kabinet Merah Putih bisa segera berjalan dengan optimal. Kalian isu yang terkait dengan masalah honorer. Jadi Undang-Undang Nomor 20 Pasal 62 memang sudah melarang pengangkatan tenaga honorer. Jadi saya terima kasih Pak Zul bahwa kita memang tidak boleh lagi para pimpinan daerah tidak boleh lagi mengangkat tenaga honorer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20. Dan kita diperintahkan untuk menyelesaikan tenaga honorer tahun 2024 ini, dan sudah kita data berdasarkan data yang masuk dari seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dan data itu sudah didata oleh BKN dan sudah selesai sejak bulan 31 Desember 2022 sudah selesai pendataan tersebut begitu. Nah, kita juga sudah membuka formasi yang kita berikan kepada seluruh, kita buka untuk seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Jadi kami tidak bisa membuka formasi tanpa usulan dari instansi yang bersangkutan. Begitu. Jadi itu sudah kita, dan pengusulan itu juga harus disesuaikan dengan data yang disampaikan kepada BKN. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan, dan kita sudah menyusun juga mekanisme bagaimana penyelesaiannya, dan kita sudah mengeluarkan Permenpan nomor 347 sampai 349 tahun 2024 kaitannya dengan kriteria pelamar, kemudian bagaimana mekanismenya sudah kita susun sedemikian rupa, dan sekarang untuk P3K juga sudah disiapkan sudah seleksi administrasi berdasarkan usulan formasi yang diusulkan. Jadi memang secara peraturan perundang-undangan yang memang kita harus mengikuti kebutuhan daripada instansi pemerintah. Formasi yang kita sediakan sekitar 1,7, tapi yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah baru kurang dari 1,7, hanya sekitar 1 juta. Demikian. Jadi kita tidak bisa mengarang untuk memasukkan formasi tersebut. Jadi ini lowongannya, proyeksinya ini sedemikian rupa. Jadi ada beberapa yang memang tidak mengusulkan kepada kami, dan juga ada juga yang mengusulkan melebihi daftar yang ada di BKN. Jadi sesuai dengan kesepakatan antara Menpan RB dengan Komisi 2 beberapa waktu yang lalu, ketika kita menyelesaikan Undang-Undang Nomor 20, itu kita akan menyelesaikan seluruh data non-ASN berdasarkan data dari BKN, sekaligus juga menyelesaikan data data prioritas yang harus diselesaikan, dan mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan pada akhir Desember tahun 2024.
2024. Demikian mungkin pimpinan 3 isu yang bisa kami sampaikan, dan nanti detail pertanyaan Bapak dan Ibu dapat kami sampaikan, karena banyak yang data dan sebagainya akan kita sampaikan secara rinci di dalam daftar pertanyaan yang kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.